Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulkifli Hasim. Video kali ini Kak Jul akan menjelaskan materi tentang vektor dimensi 3. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian adik-adik? Selalu jaga kesehatan ya, sebab kondisi saat ini yaitu dikenal dengan virus corona. Jadi kalian harus memakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak ya. Jadi untuk video kali ini yaitu Kak Jul akan menjelaskan materi vektor dimensi 3 yang kompetensi dasarnya yaitu 3.2, di mana berbunyi menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Tapi untuk video kali ini Kak Jul akan menjelaskan vektor berdimensi 3. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Adapun indikator yang terdapat dalam video tersebut yaitu dikenal dengan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yaitu aplikasi vektor berdimensi 3 yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita ambil dalam contohnya dalam dunia penerbangan, di mana terdapat pesawat-pesawat atau maskapai yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini Kak Jul akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam maskapai penerbangan di Garuda Indonesia. Berikut adalah contoh video yaitu di mana terdapat bagian-bagian di dalam pesawat Garuda Indonesia. Adik, ini adalah merupakan kabin pesawat di mana terdapat tempat istirahat para penumpang, sisa tempat duduk, dan ini ada merupakan bagasi di mana diletakkan barang-barang penumpang untuk bagi pesawat. Nah, ini merupakan kokpit atau flight deck. Nah, di sini terdapat navigasi. Nah, di sini merupakan ada angka-angka di mana ada X dan Y yang menunjukkan untuk pesawat itu bisa terbang dengan aman. Di sini ada tempat duduknya pilot dan ada kopilot sebagai asistennya kapten pilot. Ya, tadi itu kalian sudah melihat ya bagian-bagian dalam pesawat, di mana terdapat bagian di kokpit, bagian di kabin. Nah, bagaimana pertanyaannya itu bagaimana pesawat itu bisa terbang? Nah, jadi pesawat itu bisa terbang itu ada alurnya. Alurnya seperti apa? Yaitu menggunakan sistem navigasi, yaitu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi bumi dengan menggunakan satelit. Nah, di mana sistem navigasi yang itu mengirimkan data posisi yaitu garis bujur, garis lintang, dan ketinggiannya. Nah, jadi sinyal waktu dari satelit ke alat penerima di permukaan bumi. Oke, di gambar kedua ini itu merupakan petugas yang berada di bandara, di mana petugas tersebut menerima data dari satelit, kemudian diolah datanya, kemudian dikirimkan lagi di satelit, dan satelit akan dikirimkan di pilot. Nanti adik-adik, ini adalah gambar satelit di mana satelit ini yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, di mana satelit ini yaitu akan mengirimkan data dan menerima data dan diolah dan dikirimkan di pilot. Nah, sehingga pesawat itu bisa terbang dengan keadaan yang aman. Oke. Ini berikutnya yaitu tadi kan sudah saya jelaskan, yaitu di mana terdapat 3 posisi bumi, yaitu garis lintang, garis bujur, dan ketinggian, yaitu dengan menggunakan sistem koordinat dimensi 3. Itulah materi kita hari ini, yaitu mengenai tentang sistem koordinat dimensi 3, di mana terdapat
garis X terdapat 3 sumbu, di mana ada garis lintang, garis bujur, dan ketinggian. Nah, di mana garis X ini merupakan garis lintang, dan garis Y merupakan garis bujur, dan garis Z merupakan ketinggian. Kemarin kan kita sudah membahas tentang dimensi 2 dan bagaimana cara menggambarnya pada dimensi 2. Dan kali ini kita akan membahas pada dimensi 3. Bagaimana cara menggambarkan dimensi 3-nya, yaitu berikut gambarnya. Ya, baik. Di sini kita akan menggambarkan suatu vektor di koordinat kartesius dimensi 3. Jadi soalnya itu berbunyi, gambarkanlah titik A, di mana titik A itu min 2, 4, dan 6. Sedangkan titik B yaitu 3, 4, dan min 5. Ya, jadi sebelum kita menggambarkan, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu agar mempermudah kita dalam menggambarkan. Yang pertama yaitu kita membutuhkan suatu mistar. Nah, di mana mistar ini berukuran 30 cm atau bisa lebih, tergantung yang kita gunakan, yang kita punya, ya. Yang kedua yaitu kita membutuhkan suatu spidol dalam menggambarkan titik-titik vektornya. Nah, jadi mempermudah kita dalam menggambarkan. Nah, di sini kami mempunyai 3 spidol. Jadi di mana ada 3 sumbu juga, yaitu X, Y, dan Z. Oke, langsung saja kita bahas di soal pertama, yaitu pada gambar pertama itu terdapat titik A, titik min 2, 4, dengan 6. Nah, jadi untuk pemberitahuan di R2-nya itu yaitu terdapat 2 sumbu. Nah, sumbu X dan sumbu Y saja. Sedangkan di R3 ini terdapat 3 sumbu, di mana yaitu sumbunya ada sumbu pertama itu sumbu X, ya, sumbu X, ya, sumbu Y, dan sumbu Z, ya, Z. Oke. Nah, untuk sumbu X-nya itu terdapat sumbu X positif dan sumbu X negatif. Nah, sedangkan Z-nya juga, dimana kan soalnya kan ada min 2, 4, dengan 6. X-nya itu di min 2 kan, di arah negatifnya. Nah, sedangkan yang ini merupakan arah positif. Nah, ini Y positif, yaitu Z positif. Nah, sedangkan untuk arah negatifnya itu berlawanan, jadi di sebelahnya. Nah, jadi sampai tahingga, min tahingga. Ya, sedangkan untuk Y juga begitu. Ini arah ke negatifnya ke sebelah, sedangkan untuk Y-nya positif di arah kiri, arah kanan maksudnya. Nah, sedangkan Z positif dan negatifnya di bawah. Nah, itu merupakan sumbu Z positif, X positif, dan Y positif. Ya, jadi kan A kan min 2. Nah, min 2 di X-nya. Nah, jadi min 2-nya kan di sebelah, berlawanan dengan positifnya. Nah, jadi kita garis berarah dengan Z dulu, arah dengan Z dulu. Dari titik X-nya itu searah dengan garis Z. Garis, ya. Nah, kita sesuaikan, ya. Nah, jadi kita searah dengan sumbu Z-nya untuk min 2 di X. Nah, terserah sampai di mana garisnya. Yang penting searah dengan sumbu Z. Nah, untuk berikutnya itu searah dengan sumbu Y. Ya, kita garis sesuaikan dengan sumbu Y-nya. Ya, nah, kita searah dengan sumbu Y di min 2. Titiknya di min 2. Oke. Kita ambil video lain. Stop, ya. Oke. Ya. Jadi garisnya itu terserah sama kalian. Nah, berikutnya itu di titik 4 di Y, ya. Titik 4 di Y, di sumbu Y, ya. Titik 4 di sumbu Y. Jadi kita searah dengan sumbu Z, dibuatkan seperti yang sebelumnya di X, ya. Jadi kita searah dulu dengan sumbu X, ya. Kita searahkan dengan sumbu X, ya, di titik 4 Y. Oke. Ya, kita garis. Kita garis, ya. Garis. Oke.
kita pakai spidol yang berbeda ya, supaya kita lihat mana garis X, mana garis Y, dan mana garis Z. Nah, seterusnya itu searah dengan sumbu Z. Searah dengan sumbu Z positif. Oke. Searah dengan sumbu Z positif. Ya. Jadi kan tadi itu di X searah dengan sumbu X negatif ya, karena X itu -2. Nah, sekarang 6 di sumbu Z. Jadi kita searahkan dengan sumbu X dan sumbu Y untuk garisnya di titik 6. 6Z. Oke, kita searahkan dulu dengan sumbu X. Ya. Searahkan. Ya. Oke. Harus lurus. Ya, supaya gambarnya jadi bagus. Spidol lain supaya garisnya berbeda. Oke. Nah, ini searah dengan sumbu X negatif karena X-nya itu -2. Ya. -2 berarti negatif ya. Oke, kita searahkan dengan sumbu Y. Sumbu Y positif karena nilai sumbu Y itu bernilai positif. Oke. Ya, kita garis ya, sesuaikan dengan sumbu Y. Harus simetris. Ya, kita sudah menggambarkan yaitu titik Z-nya itu, X-nya searahkan dengan sumbu-sumbunya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sekarang kita titikkan dulu titik pertemuannya. Pertemuan Z dengan X. Nah, terus untuk Y dengan Z. Nah, terus untuk X dengan Y. X dengan Y ya. Kita buatkan titik potong. Titik temu. Ya. Sekarang kita buatkan garis bantu untuk menentukan pertemuan. Untuk pertemuan ketiga titik ini, supaya kita dapat titik vektornya, titik vektor -2, 4, hingga 6 ya. Jadi kita buatkan garis bantu ya. Ya, ini kan sudah dapat garis Y ya, bertemu dengan sumbu Z. Nah, sekarang kita buatkan garis bantu. Nah, nantinya ini akan membentuk suatu bangun ruang, Nah, jadi kita buatkan garis bantunya ya. Kita ambil pertemuan titik dengan X dan Y. Ini garis bantu sejajar dengan sumbu Z. Harus sejajar dengan sumbu Z. Karena Z-nya itu tidak bertemu di situ. Ya, kita garis ya. Kita buatkan garis bantu. Ya. Nah, jadi kita buatkan pertemuan titiknya. Nah, ini pada pertemuan titik X dengan Y. Nah, kita buatkan. Nah, jadi ini titik Y, Z dengan X kita pertemukan dengan garis bantunya. Ya, jadi kita buatkan garis bantu dulu untuk pertemuan titiknya. Nantinya akan terbentuk suatu bangun ruang, yaitu pertemuan titik Z dengan X, terus untuk X dengan Y dipertemukan. Nah, ini sudah terbentuk suatu, nanti dihapus saja. Nah, nantinya ini sudah dihapus karena kita sudah dapat titik-titik pertemuan vektornya. Ya. Jadi ini terbentuk suatu bangun ruang kubus ya. Dimana untuk titik vektornya, titik vektor yang asli, dimana dipertemukan ketiga titik ini, dimana titik X, Y, dan Z ya. Dari titik 0, titik asal, titik 0,0,0. Sini titik 4 untuk sumbu Y. Nah, kita buatkan titik ya, A, B, C,
ya. D E F G. Oke. Oke, kita sudah buatkan titik-titiknya. Nah, nanti titik F ini merupakan titik pertemuan ketiga vektor ini, itu titik A, di mana terdapat min 2, 4 dengan 6. Itu merupakan suatu pertemuan titik vektor X, Y, dan Z, di mana titik A itu merupakan titik min 2, 4 dengan 6. Itu merupakan suatu posisi vektor A. Nah, jadi itu merupakan cara menggambarkan suatu vektor dalam koordinat kartesius dimensi 3. Ya, nanti untuk soal berikutnya, di soal kedua ini, soal bagian B, nanti kalian kerjakan sendiri. Caranya sama dengan bagian A. Nah, cuma bagian A, cuman bedanya nih kan di sini di A itu kan ada negatifnya, sedangkan di B-nya kan tidak ada, cuman negatifnya di Z. Nah, jadi kebalikan, ya. Oke, itu cara untuk menggambarkan suatu vektor dimensi 3. Ya, setelah kita mengetahui bagaimana cara menggambarkannya di dimensi 3-nya, maka terdapat kita akan menentukan bagian-bagian dalam vektor, di mana terdapat vektor basis, satuan panjang vektor, satuan vektor, dan posisi vektor. Vektor basis kita dapat menentukannya dengan cara seperti ini, sama dengan halnya dengan dimensi 2, rumusnya yaitu seperti ini. Vektor basis. Bagaimana itu vektor basis di ruang dimensi 3? Nah, kita lihat vektor-vektor kolom IJK. Jadi vektor-vektor kolom I, J, dan K adalah vektor-vektor basis pada arah sumbu positif X, Y, dan Z, di mana X, Y, dan Z itu adalah komponen-komponen vektorial sepadan dengan koordinat titik P. Jika vektor OP adalah wakil dari vektor P, dapat dinyatakan dalam basis IJK sebagai vektor OP sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kita gambarkan titik di sini, titik P itu adalah X, Y, Z. Berarti ke arah depan itu X, ke kanan itu Y, ke atas itu Z. Jadi itu adalah vektor basis. Jadi misalnya vektor, kita lihat misalnya ada vektor P sama dengan misalnya ini 1, 2, 3. Jadi kalau ditulis dalam bentuk IJK, ini sama saja dengan 1I atau I ditambah 2J ditambah 3K. Misalnya vektor Q sama dengan 3, 4, 0, atau sama dengan ini menjadi 3I tambah 4J ditambah 0K, atau sama saja dengan 3I tambah 4J. Itu salah satu contoh. Untuk besar dan panjang vektornya juga sama dengan dimensi 2, tapi rumusnya ditambahkan dengan sumbu Z. Rumusnya panjang vektor. Nah, kita lihat lagi. Jika titik P, X, Y, Z adalah titik di bidang R pangkat 3. R pangkat 3 yaitu kalau X, Y, Z. Kalau R pangkat 2 itu tinggal X, Y. Maka titik P ditentukan oleh vektor posisi OP yang mewakili vektor P, yaitu X, Y, Z. Sehingga panjang vektor OP adalah vektor P. Ditulis seperti ini, panjang P, ini simbol panjang atau panjang P. Jadi ini simbol panjang OP atau vektor P ditentukan oleh rumus panjang OP atau panjang P sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z pangkat 2. Jadi ini rumus mencari
besar atau panjang sebuah vektor di bidang R pangkat 3. Nah, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Tentukan panjang vektor berikut. Bagian A 2i tambah 3j tambah 6k. Nah, misalnya ini kita jawab yang bagian A dulu. Jadi ini vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah 6k. Di bagian A itu adalah vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah 6k. Atau kalau ditulis dalam bentuk kolom 2, 3, 6. Berarti X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 6. Sehingga panjang A sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Jadi sama dengan akar 2 pangkat 2 4 ditambah 3 pangkat 2 9 ditambah 6 pangkat 2 36 sama dengan akar 4 tambah 9 13 ditambah 36 49. Akar 49 sama dengan 7. Jadi panjang vektor A sama dengan 7. Sekarang bagian B. Kita bagian B. Dan vektornya vektor B sama dengan 3i dikurangi j kurang 4k, atau 3 ini negatif 1 negatif 4. Jadi panjang B sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 9 negatif 1 pangkat 2 1 negatif 4 pangkat 2 16. Jadi sama dengan akar 9 tambah 1 10 tambah 16 26. Jadi panjang B adalah akar 26. Sekarang bagian C. Nah, untuk mencari panjang A tambah B, ini panjang A tambah B, kita cari dulu vektor A tambah B. Berarti ini kan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor A nya tadi ini 2 3 6 ditambah vektor B nya 3 negatif 1 4. Panjang A tambah panjang B, jadi ini panjang A tambah B, jadi bukan panjang A tambah panjang B. Panjang A tambah B sama dengan akar masing-masing ini, kita cari panjang yang ini, bukan dicari satu-satu. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama ini 5 pangkat 2 25 ditambah 4 ditambah 4, jadi sama dengan akar 25 tambah 4 itu adalah 29 tambah 4 lagi berarti 33. Jadi panjang A tambah B sama dengan akar 33. Kita lanjut ke soal bagian D. Vektor A kurang vektor B sama dengan vektor A nya tadi 2 3 6 2 3 6 kurang 3 negatif 1 negatif 4. Ini sama dengan 2 kurang 3 negatif 1, 3 kurang 1 menjadi 4, 6 kurang 4 menjadi, nah, sehingga panjang
A kurang B sama dengan akar min 1 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar min 1 pangkat 2 1 ditambah 4 pangkat 2 16 ditambah 10 pangkat 2 100 sama dengan akar 117 atau akar 9 dikali 13. Akar 9 adalah 3 akar 13. Jadi panjang A kurang B sama dengan 3 akar 13. Jadi itulah contoh panjang vektor. Oke, adik-adik, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Nah, dan jangan lupa dituliskan hal-hal yang penting dalam video kali ini supaya materinya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.